customer itu nggak peduli dengan jam kerja kalian, customer itu nggak peduli ini hari Minggu, hari libur, atau hari apapun. Customer itu, apalagi customer sekarang ya, itu sangat cepat dalam berpikir. Kalau misalnya kalian nggak jawab chat 1 menit saja, 2 menit saja, customer itu akan langsung mencari toko lain dan berpindah toko. Kalau misalkan judulnya itu nggak match dengan apa yang dicari oleh customer, maka kalian atau produk kalian itu nggak akan muncul, meskipun penjualan kalian itu banyak. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share 8 cara jualan produk online terlaris di marketplace. Jadi sebelumnya aku sudah melakukan riset dengan hasil yang seperti ini. Ternyata banyak sekali dari kalian yang jualan itu di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, gimana sih caranya jualan di marketplace agar jualan kita itu laris dan bisa dilirik oleh banyak orang? Nah, kalian harus perhatikan tips yang akan aku berikan berikut ini. Sebelum masuk ke tipsnya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, dan juga follow aku di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Tips yang pertama agar jualan kalian itu laris di marketplace adalah kalian harus perhatikan judul dan deskripsi produknya. Jadi judul dan deskripsi produknya ini berhubungan secara langsung oleh SEO dari marketplace tersebut. Jadi kalau misalnya kalian jualan di Tokopedia, kalian judul produknya itu katakanlah sepatu cowok atau sepatu futsal atau sepatu apa. Nah, itu akan ada hubungannya dengan pencarian yang dilakukan oleh customer. Jadi kalau misalnya customer melakukan pencarian, itu akan dihubungkan dengan judul atau deskripsi kalian. Kalau misalkan judulnya itu nggak match dengan apa yang dicari oleh customer, maka kalian atau produk kalian itu nggak akan muncul, meskipun penjualan kalian itu banyak. Makanya kalian harus perhatikan judul dan deskripsinya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kalian itu jualan katakanlah pompa air merek Shimizu katakanlah, tapi sebagian besar orang tidak tahu tentang pompa air atau nama pompa air. Mereka lebih banyak nyebutnya adalah Sanyo. Maka yang diketikkan di kolom pencarian di Shopee atau di Tokopedia itu adalah Sanyo, bukan pompa air. Sedangkan di deskripsi dan judul kalian itu hanya tulisannya pompa air, tidak ada embel-embel atau tidak ada kata Sanyo di sana. Maka produk kalian nggak akan muncul di hasil pencariannya. So, perhatikan judul dan deskripsinya. Kalau perlu kalian tambahkan beberapa keyword atau kata-kata yang kemungkinan besar itu dijadikan orang sebagai kata untuk pencarian di marketplace tersebut. Kemudian yang nomor 2 adalah foto produk. Foto produk ini harus unik dan harus berbeda, tidak harus bagus. Jadi, salah sekali kalau misalnya teman-teman itu pikir bahwa kalau misalnya jualan di marketplace atau jualan dimanapun itu foto produknya itu harus bagus. Nggak harus bagus, tapi harus unik dan berbeda. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena foto produk yang bagus, kalau misalnya fotonya itu sama, kalian bayangkan dari marketplace foto produknya itu sama semua, atau kamu dengan foto produk dari orang lain atau toko lain itu sama, tapi kamu itu produk baru, sedangkan orang lain ini sudah ada penjualan. Apakah customer akan beli di kamu? Enggak. Customer akan beli di orang atau toko yang sudah ada penjualannya. Oke, yang sudah ada reviewnya. Sedangkan kamu ini masih kosong reviewnya. Karena itu foto kamu harus berbeda, biar orang ngiranya itu produknya berbeda, padahal produknya itu sama. Tapi persepsi orang kalau misalnya fotonya itu berbeda, maka mereka menganggap itu adalah produk yang berbeda. Maka kemungkinan besar kamu diklik atau dibeli oleh customer itu semakin besar dibandingkan dengan foto kamu bagus tapi sama dengan fotonya toko lain. Kemudian yang nomor 3 adalah sering-sering belikan diskon, promo, atau voucher. Nah, diskon, siapa yang nggak suka dengan diskon gitu kan? Kalian harus sering-sering memberikan diskon atau promo. Makanya kalau misalnya kalian jualan produk dengan harga yang tinggi biar kalian bisa melakukan berbagai variasi diskon. Contohnya kalian jualan katakanlah keripik itu kalian modalnya itu katakanlah 5.000. Maka kalian jangan jual di atasnya sedikit, katakanlah jualan 7.000 atau 8.000, enggak. Kalian bisa jual langsung katakanlah 30.000, padahal modalnya itu 5.000. Kenapa? Biar kalian bisa melakukan diskon. Dengan harga produk yang 30.000, kalian bisa diskon 50%. Jadi harganya 15.000 kan, tapi kalian masih tetap untung. Kalian bisa diskon 75%. Jadi harganya katakanlah jadi 10.000. Kalian masih tetap untung. Jadi kalian diskon berapapun produk kalian itu masih tetap untung. Karena itu set harga awalnya itu setinggi-tingginya. Dan juga kalian bisa menggunakan voucher dari marketplace tersebut. Misalnya di Shopee itu ada yang namanya voucher toko dan voucher ikuti toko. Nah, itu kalian bisa gunakan atau manfaatkan itu.
Ada juga fitur untuk diskon di berbagai marketplace juga ada. Kalian bisa gunakan fitur-fitur tersebut untuk menunjang bisnis kalian, untuk memastikan bahwa customer kalian itu mau dan tertarik untuk membeli produk di toko kalian. Kemudian yang nomor 4, kalau misalnya kalian ada budget, kalian harus gunakan iklan. Iklan atau ads ini bisa dimanapun. Di berbagai marketplace itu sudah disediakan fitur iklan di internal marketplace tersebut. Misalnya untuk menaikkan produk kita di kolom pencarian. Biasanya kan kalau misalnya kita search produk di marketplace, katakanlah Shopee, itu kan di nomor paling atas atau di pencarian paling atas itu bukan produk dari SEO, bukan hasil dari search engine optimization dari judul dan deskripsi, tapi itu adalah dari iklan. Makanya di pojok kanan bawah dari foto itu biasanya ada tulisannya ads atau iklan, atau ada gambar kayak toa gitu. Nah, itu merupakan iklan. Kadang orang atau customer yang awam itu nggak sadar bahwa itu iklan. Mereka pikirnya bahwa produk itu adalah produk yang paling baik di antara semua produk. Makanya kalau misalnya kalian ada budget, aku sarankan banget kalian itu iklan. Biar customer itu berpikir bahwa oh, ini produk ada di top list atau nomor 1 dari kolom pencarianku, maka ini adalah produk yang baik. Customer secara tidak langsung itu akan berpikir seperti itu, padahal produk kalian itu adalah produk baru, padahal produk kalian itu biasa saja, tapi customer akan mempersepsikan bahwa produk kalian itu bagus dan meningkatkan penjualan kalian. Tidak hanya di marketplace, tapi kalian juga bisa iklan di luar marketplace, seperti di Facebook, seperti di Instagram, seperti di Google, seperti di YouTube, dan sebagainya. Kalian bisa menggunakan fasilitas ads di luar itu. Kalau misalkan fasilitas di luar ads, aku sarankan ada 2. Yang pertama itu Facebook ads atau Instagram ads. Kemudian yang kedua itu Google ads. Nah, Facebook ads atau Instagram ads ini punya banyak sekali kelebihan. Salah satunya itu bisa mentarget orang yang sama, atau orang yang dengan karakteristik sama dengan yang kita inputkan atau dengan target market kita. Jadi itu bisa membantu kita untuk mencari orang yang tepat biar mereka itu mau membeli produk kita di marketplace. Jadi linknya itu kita arahkan ke marketplace dan biarkan si Facebooknya atau si Google-nya itu mencarikan customer untuk kita. Oke, kita tinggal bayar saja. Kemudian yang nomor 5 adalah buat harga grosir. Sering-sering buat harga grosir. Kenapa? Untuk meningkatkan penjualan kalian. Biasanya kalau misalnya orang itu sudah tertarik dengan produk, mereka itu biasanya pengen coba-coba dulu. Belinya itu 1 atau 2 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian berikan harga grosir, mereka itu akan tertarik dengan harga grosirnya. Katakanlah kalian jualan snack dengan harga 30.000, maka kalian bisa tambahkan di situ harga grosir. Misalkan pembelian di atas 5 itu harganya jadi 28.000, katakanlah 28.000. Nah, orang secara otomatis akan berpikir bahwa oh, untung ya kalau misalnya aku beli lebih dari 5. Maka penjualan kalian akan nambah dibandingkan dengan kalian tidak memakai harga grosir. Mereka paling cuma coba-coba, belinya cuma 1 atau 2. Tapi dengan harga grosir itu bisa meningkatkan penjualan kalian, bisa meningkatkan kuantitas dari produk yang dibeli oleh customer, sehingga meningkatkan rating toko kalian. Jadi semakin banyak produk yang dibeli itu semakin tinggi rating kalian dibandingkan kalau customer belinya cuma 1 kayak gitu. Kemudian yang nomor 6, kalau misalkan sudah ada customer yang beli, pastikan untuk minta review, entah itu belinya di marketplace atau belinya di luar marketplace. Kalau misalkan di dalam marketplace, gampang, kalian tinggal chat atau tinggal kasih notes di pengirimannya, minta tolong review dong ini produknya kayak gimana, atau di chat kalian tanya apakah produknya sudah diterima. Kalau sudah, berikan review dong, kasih review dong ke kita buat masukan kita. Jangan meminta review yang bagus, tapi minta review yang jujur. Oke, meskipun kita sebagai penjual itu butuh banget review yang bagus, tapi aku sarankan kita harus minta review yang jujur. Biar apa? Itu untuk perbaikan ke kita juga. Oh, ternyata customer itu nggak suka produknya karena ini. Kita tahunya dari mana? Dari reviewnya mereka. Kalau misalkan mereka nggak review, mereka nggak bilang, ya selamanya kita akan jualan produk yang buruk. Makanya banyak orang yang nggak tertarik atau nggak beli lagi di kita karena kita jualan produk yang tidak istilahnya tidak memuaskan mereka. Kayak gitu. Makanya review itu penting, tidak hanya bagi reputasi toko kita, tapi juga bagi internal kita sendiri. Kemudian yang nomor 7 adalah berikan jasa pengiriman yang banyak. Berikan pilihan pada customer untuk menggunakan jasa pemilihan sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Pastikan semua jasa pengiriman itu bisa, karena biasanya customer itu tidak jadi membeli di kamu karena pengirimannya terlalu mahal. Karena jasa pengirimannya itu kurang. Katakanlah ada salah satu pengiriman yang itu harganya itu murah, tapi di kamu nggak ada.
tapi di kompetitor kamu itu ada. Padahal harganya itu mahal di kompetitor. Tapi customer itu tidak jadi beli di kamu hanya karena ongkos kirimnya terlalu mahal. Makanya pastikan bahwa produk yang kamu jual itu support atau memiliki jasa pengiriman yang banyak. Kalau bisa semua jasa pengiriman di marketplace itu kamu centang, kalau bisa ya. Kemudian yang nomor 8 yang terakhir adalah balas chat dengan tepat dan cepat. Kalau bisa jangan menunggu nanti atau menunggu 1 jam lagi deh atau nunggu besok deh, jangan. Atau katakanlah kalian beralasan ini hari libur atau ini jam malam di luar jam kerja. Enggak, customer itu nggak peduli dengan jam kerja kalian, customer itu nggak peduli ini hari Minggu, hari libur atau hari apapun. Pastikan kalian balas dengan cepat. Tapi jelaskan juga kalau misalnya memang itu di luar jam kerja, ya kalian jelaskan bahwa pengiriman atau proses pesanan itu tidak bisa dilakukan hari ini, menunggu jam kerja atau menunggu toko buka kayak gitu. Tapi untuk chat itu harus kalian balas kapanpun dan dimanapun dengan cepat dan tepat. Customer itu, apalagi customer sekarang ya, itu sangat cepat dalam berpikir. Kalau misalnya kalian nggak jawab chat 1 menit saja, 2 menit saja, customer itu akan langsung mencari toko lain dan berpindah toko. Kalau misalkan toko lain itu menjawab chat dengan cepat, maka customer bisa jadi akan beli di toko itu, bukan di toko kamu. Hanya karena kamu tidak membalas chat dengan cepat, meskipun produk kamu itu bagus, meskipun produk kamu itu menarik, harganya murah dan sebagainya, tapi kalau chatnya customer nggak dibalas, ya customer akan pindah ke toko lain kayak gitu. So pastikan bahwa chat customer itu kamu balas dengan cepat dan tepat. Oke, itu tadi gimana 8 cara atau tips jualan online di marketplace. Ini khusus di marketplace ya. Kalau nanti mungkin di sosial media atau di website nanti akan aku buat videonya sendiri. Tapi ini aku fokuskan di marketplace karena aku tahu banyak sekali dari kalian yang jualan di marketplace dan bingung nih cara jualannya itu kayak gimana. Kalian bisa ikuti 8 tips tadi. Kalau misalnya kalian masih belum paham atau masih ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan aku bisa jawab, akan aku jawab. Dan semoga tips tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan meningkatkan omset atau penjualan di bisnis kalian. Dan semoga bisnis kalian menjadi bisnis yang bermanfaat, yang sukses bagi kalian sendiri, bagi orang-orang di sekitar kalian, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.